Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tutorial kita yaitu membuat aplikasi dengan aplikasi tahfiz Quran dengan menggunakan CodeMeter 3. Ya, di tutorial terakhir kita sudah membuat menambah dan menghapus data Ustadz ya. Nah, sekarang kita akan membuat edit Ustadz ya, edit data Ustadz ya. Nah, di sini sudah kita buat tabel ustadznya dan tambah ustadznya juga sudah, ya. Lalu gimana cara mengeditnya gitu ya? Oke, langsung saja kita akan masuk ke controllernya si ustadz. Kita akan membuat edit ya, sini aja ya. Oke. Function edit ya. Oke, kita ambil variabel Ustadz ID. Sorry kok. Plus nih saya ambil. Ustadz ID. Sama dengan. Kita ambil dari postnya. Input. Post dari Ustadz ID-nya ya. Nanti kita akan buat di view Ustadz. Kemudian ini kita copy aja. Kemudian nama Ustadznya ya. Nama Ustadz. Kemudian di sini adalah HP Ustadz ya. Kita rapikan dulu. Kemudian ini lupa saya kasih tanda seru. Titik 2. Kemudian kita masukkan ke modelnya Ustadz ya. Ustadz skor M. Kemudian kita kasih nama update Ustadz aja lah ya. Update Ustadz. Nah, kita ambil variabel, kita masukkan ke sini ya. Pertama adalah Ustadz ID. Kemudian adalah nama Ustadz. Kemudian HP Ustadz. Ya. Oke, kemudian nanti setelah selesai di update, dia akan redirect ke kontrolnya Ustadz ya. Kontrolnya Ustadz itu larinya kemana? Ke indeks pastinya. Indeksnya kemana? Indeksnya ke sini. Ya, setelah kita edit, dia akan kembali ke sini lagi gitu ya. Oke, kita simpan. Kemudian kita masuk ke model Ustadz. Kita buatkan update Ustadznya. Di sini kita buat ya. Function update Ustadz. Oke. Nah, di sini kita kasih variabel yang tadi yang ada di sini. Kita copy aja. Nah, di sini ya. Kemudian akan kita panggil apa namanya? Kita panggil di query-nya ya. Query this bb ya, query. Nah, query-nya apa gitu? Kita masukkan sintaks MySQL-nya, update tabel Ustadz ya, tabel Ustadz ya. Coba kita lihat sini di tabel tahfiz. Ya, tabel Ustadz di sini. Oke. Kemudian setnya apa yang di set? Yang pertama adalah nama Ustadznya. Nama Ustadz. Nama Ustadz. Tipe terus.
nama Ustadz sama dengan masukkan variabel Ustadz sini. Ya, kita kirim yang variabel Ustadz tadi ke nama Ustadz. Ya, kemudian apalagi HP Ustadz ya. HP Ustadz sama dengan, nah ini HP Ustadznya sini. Ya, kemudian ini coba saya perbesar dulu ya, kalau nggak begitu nampak, zoom in. Nah, gitu ya, supaya teman-teman nampak. Kita wrap lagi, wrap. Nah, itu. Kemudian kita where-nya ya, where-nya itu adalah Ustadz ID sama dengan variabel Ustadz ID ya. Jangan lupa gini. Oke. Kemudian kita return kembali si query tadi. Return query tadi ya. Supaya bisa dipanggil ke controller. Ya, kita lihat Ustadz, nama Ustadz ini, oke, HP Ustadz juga sudah, where Ustadz ID sama dengan Ustadz ID. Oke. Ini juga sudah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke view-nya Ustadz. Nah, saya akan mau mengambil dalam bentuk modal ya. Coba kita lihat format modalnya dari si admin LTE. Kita copy aja supaya lebih cepat. Ya. Ini kita masuk ke form. Bukan ke form, ke UI elemen nih kalau nggak salah. Modal ya. Modal, lalu kita ambil launch default modal. Nah, ini dia ya. Kita ambil yang ini. Kita ambil source page-nya. Modal example. Nah, ini ya. Modal default. Target model default. Nah, ini ya. Kita ambil, lalu kita copy, masukkan ke paling bawah ya. Nah, begini. Kita simpan. Lalu kita akan edit sedikit. Ini edit Ustadz. Oke. Kemudian, nah di sini kita masukkan berupa form ya. Berupa form. Formnya kita ambil aja dari sini. Ya. Itu. Oke. Kita copy ke sini. Ya. Lalu ini di atas saja ya. Kemudian kita tutup dengan form kembali. Di sini form. Simpan. Ini kita ubah menjadi edit. Ya. Nah, ini pertama kita arahkan dulu lah ya. Arahkan dulu untuk ini apa namanya? Untuk tombol ininya, tombol startnya. Ya. Oke, kita masukkan saja ya. A ya. A kelasnya apa? Button XS is, ini saya lupa masuk apa, tanda petik 2. Oke. Kemudian button warning, nah warning lah ya, bisa edit warning, info aja. Kemudian harusnya kemana? Ke modal edit ya.
modul edit, kemudian kita masukkan si ID, Ustadz ID tadi. Kita buka PHP-nya, echo R ini tadi Ustadz ID ya. Gitu. Oke. Kemudian data toggle ya. Coba kita lihat dulu format ininya. Data toggle ini dia. Ya. Data toggle sini. Bukan sini. Data toggle modal ya. Kemudian kita buat sini namanya edit. Coba kita lihat dulu apakah ada yang error. Sebelum kita lanjutkan berikutnya. Di sini ada yang error expecting Ustadz M. Oh, tanda kurangnya kurang kayaknya ya. Ustadz M21. Ustadz M21 ini lupa kita tindih koma. Kita refresh kembali. Di sini edit. Nah, kalian bisa lihat di bawah sini URL-nya sini. Ketika saya klik ini dia akan masuk ke modul edit dan mengirimkan ID dari Ustadz ID-nya. Ini 1, ini 2 ya. Berarti sudah oke. Kemudian kita masuk ke view-nya Ustadz tadi. Nah, di sini kita akan rubah namanya modal edit. Apa tadi sini? Modal edit. Ya. Modal edit. Oke. Kemudian kita akan panggil ID si Ustadz tadi. Ya. ID-nya apa tadi? PHP echo R. Sebentar ya teman-teman. Saya akan belum buat perulangan pakai for each ya. Set ID gitu ya. Oke. Nah, di sini saya harus buat perulangan PHP-nya berupa for each ya. Nah, for each-nya apa? Yang di for each row ya. Di sini kan row kan. Ini row. Makanya di sini juga harus row. Ya. Row berupa R juga. Ini saya hapus saja. Oke, di sini saya hapus. Di sini kita tutup. Ya. Kita simpan dulu. Kemudian edit Ustadz edit. Nah, kita akan panggil ID dari si Ustadz tadi ya. Ini udah kita panggil. Ya kan, kemudian kita akan panggilkan ini form Ustadz ID. Action-nya ini form. Terubah aja nih. Jangan pakai format seperti ini. Form class ya. Kemudian metodenya post ya. Kemudian actionnya adalah kita buka tag PHP echo base URL. Kemudian kita masukkan Ustadz ID, Ustadz edit ya. Ini
keyboard saya bagian masalah nih. Start edit. Sama aja sebetulnya dengan tadi. Saya akan merubah-rubah aja dulu supaya ada perubahan pakai formnya ya. Supaya ada perbedaan gitu. Nah, kemudian kita masukkan di sini si ustadznya. Ini hidden, kita hiddenkan. Kemudian ini Ustadz ID. Di sini kita panggil si Ustadz ID tadi. Value-nya ya. Value-nya si Ustadz ID. Gitu. Oke, kemudian juga ini kita akan copy untuk si nama Ustadz. Kita ganti ini. Kita buat nama Ustadz. Ini juga kita ganti menjadi HP Ustadz. Oke. Oke, coba kita simpan dulu. Ada error. Di Ustadz 135. Kekurangan. 135 ini. Ini seharusnya bisa ya. Oh, ini lupa saya matiin ininya ya. Oke, coba kita refresh kembali. 35 ini lupa PHP. Bukan ya. Baru refresh kembali. Nah, ini. Coba kita edit yang ini muncul ya Abdurrahman. Ininya juga sama, coba kita close lagi ya. Ini ya Abdurrahman, belakangnya 444. Edit kita Abdurrahman edit misalnya. Kita buat jadi 5. Save. Oh, tidak ada perubahan. Coba kita lihat dulu. Oke, ini edit Ustadz ID sudah kita panggil. Kemudian juga Ustadz edit kita juga sudah panggil. Ustadz ID-nya juga sudah. Ya. Ustadz ID HP Ustadz. Kita simpan jadi form. Save change. Oke, ini ternyata kita harus merubah menjadi submit ya. Coba kita refresh kembali, ada yang error. Nah, coba kita edit sini Ibrahim. Edit, saya buat sini. Kita buat 55 belakangnya. Coba kita save. Nah, ya sudah berubah ya. Ini. Nah. Oke, sepertinya sudah selesai untuk data Ustadz, tambah dan edit. Ya. Ke depan kita akan membuat tabel untuk kelas ya. Sifatnya sama seperti data Ustadz. Jika kalian ingin memulai, silakan duluan dimulai. Nanti kita akan sharing bersama-sama. Oke, itu aja. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk YouTube saya, Dr. Web, supaya ke depan saya akan lebih semangat untuk sharing ilmu kepada teman-teman supaya lebih bermanfaat ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.